rapor skuad Garuda, dan nasib sang pelatih, tagar STY out, atau STY stay, pasca gagal di Piala AFF 2022. Salam bola mata 11. Isu pemecatan Shin Tae-yong atau Coach STY, santer terdengar belakangan ini setelah timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2022. Skuad Merah Putih harus angkat koper dari turnamen itu usai disingkirkan Vietnam di babak semifinal, dengan agregat 0-2. Ini dianggap menjadi kemunduran prestasi buat Coach STY, setelah membawa timnas Indonesia jadi runner-up di Piala AFF 2020, setelah ditekuk timnas Thailand dengan agregat 2-6. Bahkan tagar-tagar Stewart langsung menggema di media sosial hanya beberapa saat setelah timnas Indonesia kalah dari Vietnam 0-2, pada leg 2 di Midin Stadium Hanoi, Vietnam. Warganet meminta Coach STY mundur dari jabatan pelatih timnas Indonesia, dengan beragam alasan. Selain alasan ingin ada perubahan di kursi pelatih Indonesia, karena Shin Tae-yong dianggap sudah gagal memenuhi ekspektasi publik. Ada juga yang beralasan, merasa simpati atau kasihan dengan pelatih yang memiliki reputasi tingkat dunia, tapi harus tercoreng dengan kualitas dan mental juara pemain-pemain Indonesia yang tak kunjung membaik. Ada juga dari beberapa saran pendapat, dari tokoh-tokoh sepak bola nasional yang menyuarakan untuk kembali menggunakan jasa pelatih lokal pride, dan lain-lain turut menyuarakan minornya prestasi STY yang dianggap biasa-biasa saja, dengan gaji yang besar. Kemungkinan Shin Tae-yong dipecat pun dikait-kaitkan dengan beberapa faktor, diantaranya. Pertama, akan segera lengsernya Ketum PSSI Muhammad Iryawan. Tidak akan lama lagi, Ketua Umum PSSI yang akrab dipanggil Iwan Bule, akan lengser dari jabatannya. Iryawan akan turun dari jabatannya pada Kongres Luar Biasa atau KLB, yang rencananya digelar pada Maret mendatang atau kurang dari 2 bulan ke depan. Iwan Bule yang tidak lagi menjadi ketum PSSI, berpotensi membuat Shin Tae-yong turut terdepak. Pasalnya, di era Iwan Bule lah Shin Tae-yong didatangkan, dan Iwan Bule sangat dekat dan menaruh kepercayaan penuh kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kedua, terbentuknya kepengurusan baru. KLB, disinyalir bukan hanya akan mengubah kursi kepemimpinan PSSI, tapi juga jajaran pengurus yang akan berubah dengan anggota baru, sesuai kepentingan politis internal dalam negeri, yang biasa mengiringinya. Perubahan susunan kepengurusan PSSI, besar kemungkinan akan membuat perubahan pula kepada pelatih timnas Indonesia, baik senior hingga kelompok umur, dengan dalih prestasi yang kerap dijadikan tujuan pergantian kepelatihan timnas Indonesia. Meski pada kenyataannya dari pelatih ke pelatih, dianggap belum memenuhi target terbaik yang diharapkan, karena rata-rata mengedepankan prestasi instan, tanpa menempuh jalur pembinaan, melengkapi fasilitas dan memperbaiki kualitas kompetisi liga domestik. Sebetulnya, meski belum berprestasi lebih baik, step by step perbaikan tersebut sudah dan sedang dilakukan Coach STY, bersama timnas Indonesia di setiap level usia. Ketiga, STY tak kunjung berikan trofi. Timnas Indonesia memang dinilai mengalami progres apik di bawah arahan Shin Tae-yong, namun sayangnya belum ada gelar yang dipersembahkan olehnya. Ex-pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu, gagal membawa skuad Garuda meraih gelar juara di 2 edisi Piala AFF yang berbeda, yakni edisi 2020 dan 2022. Di ajang SEA Games 2021, Shin juga hanya bisa mempersembahkan medali perunggu saja. Jika situasi nirgelar ini terus-menerus berlangsung, bukan tidak mungkin alasan-alasan tersebut akan mendiskreditkan Shin Tae-yong, dan menjadi alasan yang terus menguat, untuk melengsarkannya dari kursi pelatih timnas Indonesia. Selain tagar STY out yang terus bergulir, sepertinya ada beberapa kepentingan yang juga menguatkan posisi STY untuk tetap stay bersama timnas Indonesia, dengan mengenyampingkan kepentingan politik semata. Di antaranya, pertama, akan mengganggu tren positif. Shin Tae-yong memang belum memberikan gelar juara buat timnas Indonesia, terbaru Piala AFF 2022 telah gagal diraih oleh skuad Garuda. Meski begitu, tren positif sebetulnya tengah dialami timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Hal ini terlihat dari hasil di 29 pertandingan di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan itu. Dari 31 pertandingan yang dilewati timnas Indonesia, skuad Merah Putih meraih 16 kemenangan, 7 hasil imbang, dan baru 8 kali kalah. Bahkan sebenarnya, timnas Indonesia cuma kalah sekali di Piala AFF 2022 saat dihempaskan Vietnam 0-2 di leg kedua semifinal, namun menjadi kekalahan yang fatal, karena secara otomatis memutus kesempatan untuk kembali ke final, seperti 2 tahun sebelumnya. Selain itu, secara peringkat STY juga mampu membawa timnas Indonesia ke peringkat FIFA yang lebih baik, dan lolos Piala Asia 2023, setelah lebih dari 10 tahun gagal berpartisipasi, karena kerap tersingkir di babak kualifikasi. Kedua, akan mengganggu persiapan Piala Asia U20, Piala Dunia U20 dan Piala Asia 2023.
Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong tak cuma bertanggung jawab menangani timnas Indonesia, tapi juga kelompok umur dari U20 dan U23. Menghadapi kejuaraan tersebut, Shin Tae-yong sudah memiliki roadmap jangka panjang untuk anak asuhnya. Jika Shin dipecat, maka persiapan ini bisa terganggu dan akan sangat merugikan timnas Indonesia di beberapa level usia yang ditanganinya, dan tengah dipersiapkan untuk menghadapi ajang-ajang penting tersebut. Ketiga, akan memulai semua dari awal. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF seolah menjadi sebuah siklus yang tak berujung. Setelah gagal, biasanya PSSI akan mencari pelatih baru, kemudian gagal lagi, lalu mencari pelatih anyar lagi. Seperti mengikuti tren hasil negatif timnas Indonesia yang terjadi. Jika Shin Tae-yong benar-benar terdepak, atau mungkin mundur, tentu akan membuat PSSI mencari pelatih baru yang dianggap layak menggantikannya. Jika hal ini terjadi, maka semua hal yang telah dibangun harus diulangi dari nol lagi. Sebab para pemain tim nasional di berbagai level harus kembali beradaptasi dengan pelatih baru, baik itu metode latihan, gaya melatih, maupun strategi dan filosofi yang dimiliki pelatih baru tersebut, yang pastinya berbeda. Tidak ada jaminan bahwa proses adaptasi pemain akan berjalan mulus dengan pergantian pelatih selevel pelatih kelas dunia sekalipun, dengan hasil yang akan didapatkan di kemudian hari. Shin Tae-yong bukanlah nama asing, atau pelatih tanpa prestasi. Menangani negaranya, Korea Selatan di ajang Piala Dunia 2018, tentu bukan pencapaian biasa sebagai pelatih lokal sekelas timnas Korsel, yang menjadi langganan di ajang FIFA 4 tahunan ini, dengan prestasi pernah menjadi semifinalis. Mungkin bagi Shin Tae-yong, secara profesionalitasnya no problem apa dia harus out, atau tetap stay bersama timnas Indonesia, meski secara emosional Coach STY sudah sangat familiar dengan Indonesia, bukan hanya di lingkungan sepak bola yang ia tangani saja, tapi juga kultur budaya Indonesia. Meski jika STY tetap stay, tetap ia harus bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan diri para pemain di semua tingkatan, memulihkan kepercayaan publik, dan mengevaluasi setiap jengkal kelemahan timnas Garuda yang akan kembali berlaga. Boleh lupakan kegagalan di Piala AFF 2022, tapi tidak untuk melupakan kekurangan yang menjadi kelemahannya, dalam memimpin perjuangan skuadnya. Jika menilik kelebihan, rasanya pilihan terhadap dua pemain naturalisasi yang dipercaya Shin Tae-yong, yaitu Jordi Amat dan Mark Klok sudah cukup tepat. Kehadiran Jordi Amat di lini pertahanan Indonesia sudah cukup baik. Dan mobilitas Mark Klok di lini tengah cukup baik menjaga keseimbangan. Kedua pemain termasuk memiliki rating penampilan paling baik, meski Jordi Amat harus menepi satu laga kontra Filipina karena hukuman akumulasi kartu kuning. Kehadiran dua pemain muda dari liga lokal, Marcelino Ferdinand dan Yakob Sayuri, meski minim jam terbang di level timnas senior, namun tampil cukup menjanjikan untuk terus diandalkan. Selain itu, beberapa pemain yang biasa tampil luar biasa, meski tidak buruk, tapi tampil inkonsisten, seperti beberapa pemain abroad macam Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri dan Sadil Ramdhani. Atau pemain lokal pride senior, tampil biasa-biasa saja seperti Kapten Tim Fahrudin Arianto, Rizky Ridu, Ricky Kambuaya, Dendi Sulistiawan sampai kiper Nadeo Argawinata. STY pun tidak terlalu berani mengambil resiko, untuk memberi menit bermain lebih kepada bek Edo Febriansyah, gelandang Syahrian Abimanyu atau striker Ramadan Sananta, yang tampil baik di kandang Brunei Darussalam. Dan yang paling nampak STY tidak mampu menciptakan lini depan yang produktif. Ilija Spasojevic masih tampak bingung untuk beradaptasi dengan skema permainan timnas besutan STY, dan Muhammad Rafli menjadi pemain yang tak diharapkan publik, untuk terus dipercaya STY di lini depan timnas, dengan penurunan performanya yang cukup drastis di klubnya. Dan terbukti, dari beberapa laga yang diikutinya, Rafli nyaris tanpa kontribusi bagi rekan-rekannya. STY harus benar-benar menguras otak, untuk mencari striker yang cocok, dan bisa tampil konsisten bersama skuadnya. Kedepannya, kehadiran pemain naturalisasi Elkan Bagot, Sandy Walsh dan Sain Patinama dipastikan akan memperkokoh lini belakang atau tengah melengkapi Jordi Amat. Tapi, proyek memperbaiki lini depan, sepertinya belum terlihat planning yang akan dilakukan STY, selain menaturalisasi para pemain muda keturunan Belanda seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner di posisi gelandang, dan Rafael Struijk di posisi striker, yang diperuntukkan membela timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20, dan Piala Dunia U20 2023. Bisa jadi ketiganya akan diproyeksikan juga memperkuat timnas senior di ajang Piala Asia 2023, jika penampilannya memenuhi ekspektasi STY, dan publik sepak bola tanah air. Kita mungkin sependapat turut mendukung suksesnya KLB untuk memilih ketua umum dan mereformasi PSSI. Tapi kita juga sepakat, terus mendukung timnas Garuda meraih prestasi, tanpa ekses politik yang akan semakin menjauhkan timnas merah putih dari prestasi. Bravo Timnas Indonesia!